Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang motivasi dan kepuasan kerja serta konflik, stres kerja dan audit sumber daya manusia. A. Definisi motivasi, faktor, metode dan alat motivasi kerja. Yang pertama, definisi motivasi kerja merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berhubungan langsung dengan semangat, kemauan, dan kesediaan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh tingkat motivasi kerja para anggotanya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang A, faktor internal atau dalam, yaitu ada kebutuhan hidup, keinginan untuk berprestasi, harapan masa depan. B, faktor eksternal atau luar. Yang pertama, gaji dan kompensasi, lingkungan kerja dan kepemimpinan. 3, metode motivasi kerja. A, metode motivasi langsung atau direct motivation. B, metode motivasi tidak langsung atau indirect motivation. 4, alat motivasi kerja. A, insentif material adalah alat motivasi yang diberikan dalam bentuk materi atau uang, contohnya gaji, upah, bonus. B, insentif non-material merupakan penghargaan yang tidak terbentuk uang atau benda, contohnya pujian, penghargaan pegawai teladan dan sertifikat prestasi. Yang C, insentif kombinasi adalah gabungan antara insentif material dan non-material, contohnya pegawai terbaik memperoleh bonus dan sertifikat penghargaan. D, pengertian kepuasan kerja, metode dan alat motivasi kepuasan kerja. Pertama, pengertian kepuasan kerja merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berkaitan dengan perasaan, sikap, dan penilaian seseorang dalam terhadap pekerjaannya. Yang kedua, metode motivasi untuk meningkatkan kepuasan kerja. A, metode motivasi langsung atau direct motivation. B, metode motivasi tidak langsung atau indirect motivation. Yang ketiga, alat motivasi untuk meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama ada insentif material, insentif non material, insentif sosial, dan terakhir insentif kombinasi. Pengertian konflik kerja, jenis, penyebab, dan cara mengelola konflik kerja. Yang pertama, pengertian konflik kerja. Konflik kerja merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan, tujuan, nilai persepsi, atau cara pandang antar individu maupun kelompok dalam lingkungan kerja yang menimbulkan pertentangan. Yang kedua, jenis-jenis konflik kerja. Yang pertama, interpersonal atau konflik dalam diri individu. Kedua, konflik interpersonal atau konflik antar individu. Ketiga, konflik individu dengan kelompok. Dan yang keempat, konflik antar kelompok. Kelima, konflik vertikal. Dan yang terakhir, konflik horizontal. Penyebab konflik kerja yaitu perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, perbedaan nilai dan keyakinan, dan yang terakhir, keterbatasan sumber daya. Dan keempat, cara mengelola konflik kerja. Pertama, mengidentifikasi sumber konflik, meningkatkan komunikasi, negosiasi, mediasi, kolaborasi, dan yang terakhir, membangun budaya kerja yang positif. Pengertian stres kerja, pendekatan dan cara mengelola stres kerja. Yang pertama, pengertian stres kerja. Stres kerja adalah suatu keadaan ketegangan fisik dan psikologis yang dialami seorang akibat adanya ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan, sumber daya, atau kebutuhan yang dimiliki. Kedua, pendekatan dalam mengelola stres kerja. Yang pertama, pendekatan individu, pendekatan organisasi, dan yang terakhir, pendekatan individu dan organisasi. Cara mengelola stres kerja yaitu dengan cara mengidentifikasi sumber stres, mengatur waktu dengan baik, menetapkan prioritas kerja, mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah, dan terakhir menjaga kesehatan fisik. Selanjutnya, audit sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan suatu proses pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas serta kebijakan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Kedua, manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama, mengetahui kekuatan dan kelemahan sistem sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengurangi risiko organisasi. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan hukum. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas program sumber daya manusia. Yang ketiga, jenis-jenis audit sumber daya manusia. Yang pertama, ada audit kepatuhan. Yang kedua, audit fungsi sumber daya manusia. Yang ketiga, audit strategi. Yang keempat, audit kinerja sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.